Oke, kita lanjut ke episode kedua. Kali ini kita akan berbicara tentang liquidity concept by ICT. Konsep utamanya adalah kalau kata ICT, price is drawn to liquidity, yang artinya harga akan bergerak menuju area di mana banyak order bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan transaksi smart money. Kata kuncinya itu adalah banyak order bertumpuk. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait liquidity, perlu diketahui konsep swing low dan swing high. Untuk swing low sendiri merupakan perpaduan formasi tiga buah candle di mana harga terendah dari candle pertama dan harga terendah dari candle ketiga lebih tinggi dibandingkan harga terendah dari candle kedua, sehingga membentuk sebuah kurva seperti ini. Sebaliknya untuk swing high, untuk titik tertinggi dari candle pertama dan candle 3 lebih rendah dibandingkan titik tertinggi atau high dari candle kedua, sehingga membentuk kurva ke arah ke bawah seperti itu. Nah, umumnya retail akan meletakkan stop loss pada swing low ataupun swing high. Ketika posisi yang dibuka adalah buy atau long, umumnya mereka akan meletakkan sell limit atau stop loss di swing low. Sebaliknya ketika mereka sedang membuka posisi sell atau short, kemungkinan peletakan stop loss atau buy limit ordernya itu berada pada swing high. Itu untuk premis yang pertama, teradanya stop loss di swing low dan swing high. Nah, untuk premis yang kedua, retail beranggapan bahwa ketika harga menembus swing low atau swing high, maka harga akan melanjutkan continuation-nya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika harga menyentuh swing low, maka kemungkinan harga akan melanjutkan ke arah bawah seperti itu. Sebaliknya, ketika harga menyentuh swing high, maka asumsi retail harga akan melanjutkan ke arah ke atas. Oleh sebab itu, banyak sell stop yang akan menumpuk di swing low dan juga buy stop yang akan menumpuk di swing high. Nah, untuk formasi 3 candle sendiri tidak terbatas apakah candle pertama harus bearish atau candle ketiga harus bullish. Yang penting untuk swing low, candle pertama dan candle ketiga, nilai terendah atau low-nya itu lebih tinggi dibandingkan nilai terendah dari candle kedua. Sebaliknya untuk swing high, candle pertama dan candle ketiga harus memiliki titik high atau titik tertinggi yang lebih rendah dibandingkan candle kedua. Seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah melihat swing low dan swing high. Dari contoh sebelumnya itu kan satu swing high dan satu swing low. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan kita memiliki dua swing high atau dua swing low di tempat harga yang sama. Maka itu akan membentuk suatu konsep yang selama ini kita tahu dari retail, yaitu support dan resisten. Ketika ada dua swing low atau lebih di harga yang sama, maka akan membentuk support yang kuat. Sebaliknya ketika ada swing high yang banyak ya di harga yang sama, maka akan membentuk resisten yang kuat. Nah, konsep IT sendiri itu berkebalikan dari konsep retail. Justru ketika adanya terbentuk swing high dan swing low atau terbentuknya support resisten yang kuat, maka disitulah terjadi penumpukan order baik sell limit, sell stop, atau buy stop atau buy limit yang akan membuat si harga itu bergerak menuju area tersebut. Kita langsung ke contohnya saja ya. Dari grafik ini atau chart ini dapat dilihat banyak swing low yang terbentuk di area yang sama. Kalau dari chart ini ada kurang lebih 5 atau 6 swing low yang terbentuk gitu. Nah, dari swing low ini akan terbentuk sell set liquidity di mana terjadi penumpukan sell order berupa stop loss dan juga sell stop yang menumpuk di area tersebut. Dapat dilihat ya teman-teman lihat bahwa sebelum harga naik ke atas, harga menjemput terlebih dahulu sell stop order atau sell set liquidity, kemudian naik ke atas sehingga retail-retail yang sebelumnya ambil posisi buy atau long tidak akan mendapatkan keuntungan. Maka mereka akan
cenderung loss ketika mereka beranggapan bahwa support telah dijebol, lalu anggapan mereka atau logika mereka harga akan turun ke bawah dan meletakkan stop loss di buy side liquidity. Nah, ketika ada swing low yang berada di area atau harga yang sama, maka kita dapat menganggap itu sebagai relative equal lows. Sebaliknya untuk swing high yang berada di posisi yang sama, maka kita bisa anggap itu sebagai relative equal highs. Dapat dilihat lebih jelas di gambar. Nah, kemudian ketika terdapat swing high atau swing low yang berjenjang atau membentuk sebuah level, maka itu juga akan memiliki liquidity yang lebih tinggi juga ya, terjadi penumpukan order juga, sehingga akan membentuk sebuah trendline liquidity. Nah, untuk contoh selanjutnya saya ambil di gold dengan time frame 1 jam. Nanti teman-teman bisa coba untuk buka chartnya sendiri dan latihan untuk mengidentifikasi liquidity tersebut. Di sini sebelumnya ada swing low, kemudian swing low lagi, dan juga swing low di sini, sehingga membentuk sebuah trendline liquidity. Nah, harga ke atas seperti itu dan turun mengambil liquidity trendline-nya dengan asumsi akan menyebabkan retail untuk membuka sell posisi ke bawah gitu, karena trendline sudah dijebol, maka logika retail itu harga akan turun ke bawah. Dan tetapi smart money concept berkata lain ya, sehingga harga ditarik ke atas dan mengambil buy side liquidity di sini. Retail yang menjual harga di area sini mungkin akan men-setting stop loss-nya di atas sini. Kemudian harga konsolidasi di area sini membentuk sebuah buy side liquidity, kemudian turun untuk mengambil side liquidity. Nah, orang-orang yang mungkin melakukan buy di sini, yang awalnya melakukan adjustment stop loss di sini, ketika harga breakout area buy side liquidity tersebut, mungkin mereka beranggapan harga akan naik ke atas seperti itu dan melakukan adjustment stop di sini. Tetapi harga berkata lain dan mengambil stop loss mereka. Kemudian harga turun, akan tetapi belum menyentuh sell side liquidity di sini, sehingga membentuk yang namanya relative equal low. Seperti itu. Kemudian harga naik lagi dan membentuk konsolidasi. Dapat dilihat di sini bahwa di sini juga terjadi pembentukan relative equal low yang kemudian akan diambil sebelum akhirnya harga itu mengambil buy side liquidity. Kemudian harga turun dan melihat di sini adanya relative equal low. Sebelum harga ingin naik ke atas, harga akan menjemput relative equal low di sini untuk mengantisipasi retail yang berhasil buy di bawah sini. Ketika retail buy di bawah sini, mereka cenderung akan set stop loss di sell side liquidity sini. Sehingga terjadi penumpukan order, lalu smart money concept tidak mau retail ikut untung atau profit, sehingga mereka akan meng-cancel order-ordernya retail dengan cara ambil liquidity di sini atau menghilangkan stop loss order mereka seperti itu. Kemudian harga naik ke atas. Kemudian untuk part selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan liquidity apa saja yang penting selain yang telah dijelaskan, yaitu relative equal high atau lows dan juga trendline liquidity. Nah, untuk plan selanjutnya akan ada previous week high atau lows sebagai liquidity, kemudian ada juga previous day, kemudian juga previous session. Ya, seperti itu untuk konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.